Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Asep Nugroho. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas untuk mata kuliah eh, data mining. Adapun tugasnya adalah mengimplementasikan 4 algoritma, yaitu forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi dengan metodologi GRIS-DM. Untuk yang pertama, saya akan implementasi forecasting dengan menggunakan data time series, ya. Ya, ini saya praktekkan satu persatu. Untuk tahap pertama adalah business understanding. Jadi eh, dalam business understanding ini yang saya lakukan adalah saya ingin memprediksi eh, penjualan produk di masa depan untuk produk percetakan perusahaan XYZ. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan bisnis seperti penetapan harga, strategi pemasaran, dan perencanaan produksi. Tahap yang kedua adalah data understanding. Dari dataset yang saya ambil dari eh, data penjualan produk cetakan perusahaan XYZ selama 2 tahun, yaitu tahun 2022 dan sampai 2023. Dataset ini saya dapatkan dari Kaggle, ya. Ini linknya bisa diklik di sini. Dari sana saya dapat melihat bahwa fitur yang ada adalah tanggal, jenis produk, jumlah order, harga, dan total. Ini bisa kita lihat, ya, untuk fiturnya dengan running eh, nih, eh, sampel datanya sudah nggak ada, harus kita upload dulu. Ya, ini dari sini kelihatan, ya. Jadi fiturnya adalah tanggal, jenis produk, jumlah order, harga, dan total. Kemudian tahap berikutnya adalah data preparation yang meliputi ada pembersihan data, transformasi data, dan pemilihan data. Gitu. Untuk pembersihan data, saya melakukan data cleaning itu dengan menghapus semua data-data yang berisi none, ya, atau nol gitu, ya. Ini yang dilakukan. Ya, setelah ini datanya sudah tidak ada yang nol atau none. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan eh, transformasi data. Yang saya transformasi adalah pertama, untuk semua tanggal yang nol itu akan saya ubah menjadi, saya akan cek apakah ada tanggal yang ada nolnya. Ternyata pas di running itu tidak ada, ya, data yang mengandung nol, itu cost nol. Kemudian untuk saya juga tampilkan headnya untuk mengetahui eh, data tanggal, ya. Ini enggak terlihat di sini. Nah, kemudian setelah saya perhatikan, ternyata ada tanggal yang formatnya salah. Misalkan, ya, ada data yang typo, yang seharusnya adalah slash, ini ternyata titik. Kemudian ada lagi format rupiah yang seperti ini, ya, akan saya ubah menjadi integer 1000. Ini adalah transformasi yang saya lakukan, data transformation yang saya lakukan. Ya, saya run, ya, udah berhasil. Sekarang kalau kita lihat yang kelihatan ini, ya, harganya, ya, jumlah order, ya, jumlah ordernya itu sudah integer. Jika sebelumnya kita lihat di sini jumlah ordernya adalah dalam bentuk
ada separator ribuan dan ada koma desimal ya, yang sekarang saya ubah menjadi integer. Itu yang terlihat ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah data selection. Untuk data selection ini, saya akan memilih tanggal, jenis produk, dan jumlah order. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah modeling. Untuk modeling, untuk algoritma yang terkenal dalam data time series adalah ARIMA ya. Jadi saya gunakan ARIMA. Oke, udah berhasil. Kemudian kita evaluasi. Untuk mengevaluasi kita bisa mencetak RMSE-nya ya, atau root means. Oke, root mean square error ya. Nah, ini terlihat bahwa eh, RMSE-nya ini cukup tinggi ya. Artinya apa? Artinya eh, prediksi model ini menyimpang sebesar 1153 dari nilai aktual yang diamati. Ini artinya apa? Artinya model yang dihasilkan mempunyai presisi forecasting yang rendah. Nah, untuk mendapatkan model yang lebih baik bisa dilakukan dengan merubah-rubah parameter order ini ya. Atau kalau kita tahu persis datanya itu mempunyai siklus, misalkan siklus tahunan, atau siklus 5 tahunan, siklus 10 tahunan, kita bisa juga tambahkan parameter seasonal order seperti ini. Seasonal order seperti ini itu artinya kita mengarahkan mengamati bahwa data time series ini mempunyai siklus tahunan ya, yaitu 12 bulannya. Gitu. Kalau ternyata model yang dihasilkan nanti masih tidak bagus, kita bisa pakai algoritma lain seperti Sarima, Propet, dan lain-lainnya. Mungkin itu untuk apa implementasi forecasting. Yang selanjutnya saya akan melakukan implementasi untuk eh, klasifikasi. Yang saya gunakan adalah dataset data iris ya. Jadi pada tahap business understanding eh, dalam kasus ini kita bertujuan untuk mengklasifikasi jenis bunga iris berdasarkan fitur-fiturnya seperti panjang dan lebar kelopak dan mahkota. Manfaat hasil klasifikasi akan digunakan untuk analisis botani maupun penelitian ilmiah. Nah, model yang dihasilkan akan digunakan secara interaktif untuk mengklasifikasikan bunga iris berdasarkan input user atau input pengguna. Pada data understanding, saya memperhatikan bahwa dataset mempunyai 150 baris dan 5 kolom. Fitur yang tersedia adalah spal length, spal width, petal length, petal width, dan variety. Nah, dari dataset terlihat bahwa ada 3 distribusi kelas bunga iris, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Nah, label yang saya gunakan dalam untuk klasifikasi ini adalah variety ya, atau kelas bunga gitu. Kita praktekkan ya, udah running. Oke, ternyata filenya juga udah hilang ya. Kita upload dulu. Oke, kita ulang. Nah, ini kelihatan ya dari datanya di sini terlihat bahwa ada spal length, spal width, petal length, petal width, dan variety gitu ya. Ada 150 baris dan 5 kolom atau 5 fitur ya. Dan oke. Nah, kemudian kita masuk ke tahap preparation ya, karena data set yang saya dapatkan ini sudah bersih, saya tidak perlu melakukan pembersihan maupun transformasi. Untuk selection data saya menggunakan seluruh fitur karena
kelima fitur ini penting ya. Sepal length, sepal width, petal length dan petal width ini saya gunakan sebagai eh, input, kemudian variasi saya gunakan sebagai label. Nah, untuk modeling saya menggunakan algoritma KNN. Ya. K yang saya pilih adalah 5. Ya. Jadi saya akan menggunakan 5 tetangga terdekat untuk memprediksi kelas suatu data baru. Saya akan run. Oke, modeling udah berhasil. Sekarang kita bisa melakukan evaluasi. Untuk evaluasi klasifikasi yang umum dipakai adalah menggunakan confusion metric. Ini saya gunakan ya. Kalau tadi sebelumnya di forecasting itu kan pakai RMSE ya. Untuk klasifikasi itu pakai confusion metric ya. Saya run. Nah, hasilnya seperti ini. Confusion metricnya ya. 50 itu true, true untuk kelas Setosa, kemudian nggak ada yang error, 00 ya. Kemudian untuk eh, kelas versi color itu yang true adalah 47, yang error adalah 3 ya. Kemudian untuk Virginica yang error adalah ya, yang salah adalah 2, kemudian yang benar adalah 48. Dari hasil evaluasi KNN itu bisa kita lihat, bisa kita susun dalam sebuah tabel ya. Untuk Setosa, kelas Setosa itu recall-nya 100%, presisinya 100%, dan habis score-nya 100%. Kemudian untuk versi color itu adalah 94%, kemudian untuk Virginica adalah 96%. Secara keseluruhan akurasi model di atas sebesar 96,67%. Dari evaluasi itu dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki akurasi yang tinggi, yang dibulatkan 97% ya. Itu untuk implementasi di klasifikasi. Berikutnya implementasi di clustering ya. Nah, ini saya praktekkan untuk klasifikasi customer di di bidang retail atau customer di mall ya. Untuk business understanding-nya apa jadi kita perlu mempunyai pengetahuan tentang perilaku dan preferensi customer atau pelanggan. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Diharapkan dengan memahami pola-pola belanja dan menciptakan dan menciptakan segmen pelanggan yang dapat memberikan wawasan strategis. Diharapkan dengan memahami ini, maka toko-toko retail di mall itu bisa mengoptimalkan strategi pemasaran, menyelaraskan stok produk, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk data understanding-nya, eh, data yang dataset yang saya gunakan eh, mempunyai 5 fitur, yaitu customer ID, genre, age, annual income, dan spending score. Ada total 200 baris dan 5 kolom. Ya, ini bisa kita run. Oke, ini terminate auto session. Ya, oke. Ini sama harus kita upload dulu. Mau customer.
Upload dulu dan kita coba run lagi. Kita cukup sebenarnya kalau di sampel sebelumnya kan saya selalu melakukan print. Sebenarnya kita juga bisa cukup untuk menulis variabelnya, maka akan ditampilkan seperti ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 fitur ya, dan 200 row, 5 kolom. Kalau kita ingin melihat grafiknya kita bisa klik di sini ya. Nanti akan dimunculkan ya distribusinya seperti apa, kategorikal distribusinya seperti apa ya. Ini bisa terlihat semua di sini. Ini adalah data understanding-nya. Kemudian setelah memahami data, kita akan melakukan persiapan data atau data preparation. Nah, dataset yang ada ini sudah bagus, jadi tidak perlu ada pembersihan dan transformasi. Untuk data selection, saya akan menggunakan fitur annual income dan spending score. Jadi kalau di sini kodenya kan ini ada indeks ketiga dan indeks keempat, ini adalah 0, 1, 2, 3. Jadi kalau indeks itu mulai 0 ya, 0 itu customer ID, 1 generate, 2. Jadi 3 dan 4 adalah annual income dan spending score ya, yang dipakai adalah itu ya. Oke, kita akan eksekusi. Nah, kita udah melakukan data selection. Kemudian sekarang kita akan cetak coba apa sih yang sudah kita select. Ya, ini adalah annual income dan skor spending score atau skor pengeluaran ya. Kita udah melakukan preparation data, selanjutnya adalah melakukan modeling. Modeling yang saya lakukan adalah dengan Cummins ya, dan cluster yang saya set adalah 5. Jadi kita akan execute. Oke, berhasil. Kemudian kita lihat hasil Cummins-nya adalah seperti ini. Nah, ini enggak terlihat ya, enggak terlihat. Tapi bisa kita visualisasi untuk evaluasinya ya. Setelah lakukan modeling, kita melakukan evaluasi, dan kalau di klasifikasi kita pakai confusion metric, kalau di clustering kita cukup melakukan visualisasi seperti ini ya. Ya. Nah, ini akan terbentuk visualisasinya. Ini akan terlihat bahwa kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 cluster ya. Cluster yang kuning-kuning ini adalah sentroidnya ya, atau titik pusatnya dari cluster tersebut. Jadi ada 5 cluster. Cluster ini merah-merah ini satu kita definisikan sebagai cluster 1. Kemudian yang biru ini cluster 2, yang hijau cluster 3, yang ini aqua itu cluster 4, dan yang cyan ini adalah cluster 5, dan masing-masing punya titik pusatnya ya, atau sentroidnya. Itu untuk clustering, dan dari visualisasi ini kita melihat bahwa clustering ini cukup berhasil ya. Jadi kita udah membagi beberapa cluster ya, itu cukup berhasil gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan implementasi ini asosiasi. Ya, asosiasi di bidang retail yang saya implementasikan yaitu menggunakan dataset market basket optimization ya. Nah, untuk tahap business understanding-nya, jadi apa tujuan utamanya adalah untuk satu, identifikasi pola pembelian. Jadi kalau orang beli itu polanya seperti apa sih? Ya, kalau beli barang A, dia beli barang apa gitu selain A gitu ya. Itu pola pembelian. Yang kedua adalah optimasi tata letak produk. Setelah tahu pola pembeliannya, kita bisa optimasi supaya barang-barang yang akan dibeli itu ditaruh dalam rak yang berdekatan gitu. Kemudian strategi promosi yang lebih cermat. Misalkan kalau kita tahu pola pembeliannya adalah kalau beli barang A itu biasanya beli barang B, sehingga kita bisa bikin promosi paket gitu. Ya, kalau beli barang A dan B dipaketin harganya lebih murah misalkan. Itu tujuannya ya.
Kemudian untuk data understanding-nya, kita bisa melihat bahwa struktur datanya itu ada 7.501 baris dan kolomnya ada 20 kolom. Ya, untuk fiturnya itu cuman ada dua, yaitu transaction ID dan nama produk ya. Nah, karena kita akan menggunakan algoritma a priori, jadi kita harus install dulu ya, karena tidak tersedia di dalam ini, di dalam college ya. Kita harus install dulu. Ini install PIP install a priori. Nah, setelah terinstall kita bisa menggunakannya ya. Nah, untuk dataset saya menggunakan Market Basket Optimization.csv ya. Oke, coba kita running. Ya error karena udah hilang, kita upload dulu. Ya, ini. Ya, kita run lagi. Market Basket Optimization. Ah, ini udah bisa ya. Dari sini terlihat ya, jadi pada transaksi pembelian ID yang ke nol, itu yang dibeli oleh pelanggan apa aja, yaitu ada shrimp, almond, avocado, vegetable mix, green grape, dan lain-lain. Pada pembelian yang ID ke satu itu beli burger, meatball, eggs, kemudian pada ID yang kedua beli chutney, hanya beli satu produk yaitu chutney aja. Kemudian ID ketiga itu membeli dua produk yaitu turkey dan avocado. Nah, itu terlihat seperti itu ya. Dan ada 7.500 row dan 20 kolom. Kenapa 20 kolom? Karena ternyata dalam satu transaksi kebetulan di data yang kita miliki paling banyak jumlah produk yang dibeli dalam satu kali keranjang transaksi itu ada 20. Sehingga kita jejerin di sini ada 20 ya. Ada 20. Kemudian kalau di transaksi berikutnya ternyata cuma beli satu produk ya kita tulis itu jadi produk indeks 0 dan indeks 1 sampai 19-nya kita tulis 6 gitu. Seperti itu ya. Kemudian kita melakukan data preparation. Di data preparation ini sudah bagus, jadi tidak perlu ada pembersihan data maupun transformasi data. Dan untuk selection datanya kita akan menggunakan seluruh fitur dalam dataset itu. Untuk modeling, seperti yang saya sebutkan tadi, kita menggunakan algoritma a priori. Sehingga kita akan melempar suatu parameter algoritma yaitu support threshold sama confidence threshold. Ya. Nah, yang saya set di sini adalah untuk minimum supportnya adalah 0,003 dan untuk minimum confidence-nya adalah 0,2. Ya, kita execute. Di sini kita perhatikan bahwa minimum support adalah 0,003 dan min confidence adalah 0,2. Nah, udah berhasil modeling yang kita lakukan, sekarang kita melakukan evaluasi. Nah, untuk melakukan evaluasi kita bisa uh, list resultnya ya, atau resultnya kita dari role ini kita list ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini masih nggak enak untuk dibaca. Karena itu akan kita ubah menjadi dalam bentuk data frame seperti ini. Nah, setelah kita ubah dalam bentuk data frame, kita bisa cetak, visualisasikan, dan hasilnya sangat mudah untuk dibaca ini. Nah, jadi ternyata kita akan kelompokkan satu barang light cream itu dia itu mempunyai asosiasi tertingginya dengan apa? Ternyata dengan chicken. Mushroom cream sauce itu asosiasi tertingginya dengan produk apa? Ternyata dengan escalope, ya.
Ini kita lihat supportnya ini udah paling tinggi dan confidence-nya juga paling tinggi dan ini adalah lift-nya ya. Artinya apa? Kemungkinan orang beli, kalau ada orang beli ice cream, maka kemungkinan dia akan beli chicken itu sebesar 4 kali lipatnya, 4,8 kali lipatnya itu maksudnya. Nah, kalau kita mau lihat dalam bentuk grafiknya juga bisa kita klik di sini. Nah, akan muncullah seperti ini. Mungkin itu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan jika ada salah kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.